Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada jamaah yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online di majelis Ramadan yang ke-9, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Ayyuhal ikhwan dan juga para akhwat rahimana rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini, yakni pada hari Ahad bertempatan dengan tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 2 Mei 2021, kita membahas dengan sebuah pembahasan yang mana kami beri judul adalah kajian kita pada sore hari ini adalah belajar bertakwa di bulan Ramadan. Ini apa? Belajar bertakwa di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Jalla wa'ala masih memberikan limpahan nikmatnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan tidak terasa kita sudah 20 hari berjalan menelusuri hari-hari daripada bulan Ramadan, yang harinya kita berpuasa, yang malamnya kita melaksanakan salat tarawih, yang mana hendaklah sejenak kita muhasabah diri kita, apakah selama 20 hari ini ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah 20 hari ini kita sudah maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kalaulah seandainya selama 20 hari ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan di dalamnya, maka masih ada waktu sekitar 9 hari atau 10 hari ke depan. Maka hendaklah kita memicu
semangat kita untuk menghabiskan Ramadan di ujung senja ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, pada hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita duduk sejenak sambil menunggu waktu berbuka di hari ini, yakni kita belajar ketakwaan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat ini adalah dalil perintah dari Allah kepada orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yang mana tujuan daripada puasa itu adalah supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu daripada bulan Ramadan. Lantas jamaah kaum muslimin dan muslimat, dan juga para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, apa saja yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan? Maka di akhir daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tujuan kita daripada puasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, yakni supaya kalian bertakwa kepada Allah. Supaya bertakwa kepada Allah, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan, yang mana pelajaran tersebut kita jadikan pemicu untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ayol ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," yakni telah datang kepada kalian, yakni bulan Ramadan, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, dan Allah Jalla wa Ala menutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan pintu surga dibukakan maksudnya adalah banyaknya kaum muslimin yang mereka melakukan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini, dan sedikitnya kaum muslimin yang mereka melakukan maksiat kepada Allah, dan syaitan tidaklah leluasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak Adam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan ini, ya, menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yakni menghargai masa. Yang pertama adalah apa? Menghargai masa. Yakni apa? Kita menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya, tujuannya adalah supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kalian menjalankan ibadah puasa beberapa hari tertentu. Yakni apa? Kita menggapai ketakwaan, meraih ketakwaan, yakni dengan apa? Menghargai masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kita satu bulan ini, yakni satu bulan Ramadan, ya, akan
tertutupi daripada 11 bulan yang mungkin pernah kita melakukan maksiat di dalamnya. Mudah-mudahan 1 bulan ini, 1 bulan Ramadan ini, bulan ketaatan yang kita menjalankan siangnya berpuasa karena Allah, yang malamnya kita melaksanakan malamnya kita melakukan qiyamul lail. Mudah-mudahan 1 bulan ini menutup 11 bulan yang kita pernah mungkin melakukan pembangkangan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka jika sekiranya seorang mukmin yang mereka di luar daripada waktu bulan Ramadan, mereka sering melalaikan waktu adalah suatu bentuk kebodohan bagi mereka, lantas bagaimana ketika pada bulan Ramadan mereka banyak menghabiskan waktu mereka dengan kesia-siaan, maka tentu lebih jahil lagi orang tersebut. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita agar kita selalu senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, agar kita selalu senantiasa menjaga waktu-waktu kita dalam kebaikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala, yakni yang senantiasa memegang ubun-ubun kita untuk selalu senantiasa menuntun kita melakukan kebaikan, untuk selalu senantiasa menuntun jiwa kita untuk selalu menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah, maka hendaklah kita menghargai masa. Kita menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi." Salah satu di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, terlebih lagi di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkaitan dengan waktu, ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia mereka semuanya dalam kerugian. Semua manusia mereka dalam kerugian. Kecuali, kata Allah, di sana ada istisna, pengecualian, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan, yakni yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Nah, inilah mereka orang-orang yang tidak akan merugi. Dan kita jamaah kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan juga para akhwat rahiman wa rahimakumullah, ya kita terkumpul 4 hal. Ya, pada saat kita hari ini terkumpul 4 hal, yakni sekarang kita beriman kepada Allah, yang mana dengan bukti keimanan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang harinya. Ya, lalu kita beramal soleh, dan tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah kecuali ibadah ketika seseorang menuntut ilmu. Mereka berusaha mempelajari dinul Islam, dan sekarang kita berada, yakni saling memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat dalam kebaikan, dan kita saling memberikan nasihat agar bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hargai masa. Ketika seseorang dia menghargai masa, maka mereka akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat, para salafus saleh, bagaimana mereka amat kikir terhadap waktu mereka. Mereka amat menjaga waktu mereka, dan mereka tidak biarkan sedikit pun waktu mereka kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang salaf, yakni yang bernama Daud At-Tai rahimahullah. Yakni apa? Dia Daud rahimahullah, dia tidak mau makan roti yang kering. Kenapa? Karena dia lebih suka makan roti yang basah.
Kenapa dia tidak mau makan roti yang kering? Karena ketika dia makan roti yang kering, berapa banyak waktu yang telah dihabiskan daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami enggak nih? Masya Allah. Bayangkan ya, para salaf dan salah seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullah, dia adalah orang yang selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Pernah satu ketika, yakni Amir rahimahullah diajak ngobrol sama saudaranya. Maka dia mengatakan, "Wahai Amir, marilah sejenak kita berbincang. Kita membicarakan tentang masalah dunia kita." Maka kata Amir, "Wahai fulan, kalau seandainya engkau ingin berbicara kepadaku, maka silakan. Ya, asalkan engkau bisa menahan lajunya peredaran matahari." Subhanallah jamaah. Nah, kebalikan kita pada saat ini, betapa banyak kita telah mensia-siakan waktu kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani marbunun katsirun minan nas," kata Nabi. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka tertipu di dalamnya. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan manusia apa? Mereka tertipu di dalamnya. Yang pertama apa? As-sihah. Ini apa? Nikmat waktu sehat. Maka kita jangan sampai tertipu dengan waktu sehat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya perhatikanlah 5 hal sebelum datang 5 hal berikutnya. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang apa? Waktu sakitmu. Ya, gunakan waktu apa? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, betapa banyak orang yang mereka melakukan maksiat kepada Allah dalam keadaan apa? Sehat. Adakah mereka yang datang ke diskotik dengan badan yang sakit? Tidak ada. Apakah ada orang yang melakukan perampokan dengan badan yang sakit? Tidak ada. Maka kebanyakan pelaku maksiat, mereka bermaksiat kepada Allah dengan kesehatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan yang kedua adalah, yakni apa? Waktu yang kebanyakan manusia yang terlalaikan, yakni waktu luang mereka, waktu luang. Maka jamaah rahimakumullah, ya maka hendaklah kita menghargai masa. Ketika waktu luang kita, maka kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, atau kita membaca Al-Quran, atau kita membaca buku, atau kita mendengarkan rekaman kajian daripada asatidzah kita. Ya, yang terpenting adalah jangan sampai kita melalui waktu-waktu kita yang kecuali di dalamnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, bahwasanya masa itu ada 3. Ya, masa itu ada 3. Sebagaimana para ulama menyebutkan masa itu ada 3. Ya, yang pertama adalah masa yang lalu, yang telah berlalu. Ya, masa yang telah berlalu biarlah berlalu. Mungkin masa dulu ketika kita belum mendapatkan hidayah, mungkin berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa-dosa yang dahulu mungkin yang telah kita lakukan. Maka di masa lalu, maka hendaklah kita menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa lalu kita buram, kalau seandainya masa lalu kita banyak aib yang pernah kita lakukan, maka ikhwan dan juga para akhwat, jangan sekali-kali kita membicarakan aib kita. Jangan sekali-kali kita membongkar aib kita yang masa lalu yang penuh dengan maksiat yang mungkin pernah kita lakukan. Iya, ini masa lalu. Ya, maka ketika kita teringat dengan dosa-dosa kita, maka hendaklah kita memohon ampun kepada Allah. Terlebih lagi pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang banyak sekali keutamaan, maka hendaklah kita meluangkan waktu kita untuk apa? Muhasabah diri kita, untuk menyendiri. Kita gunakan waktu kita, sebagian waktu kita untuk menyendiri, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, kita mengingat masa-masa lalu yang pernah kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah waliyazubillah. Ya, di masa lalu biarlah berlalu. Kalaupun kita mau mengenang masa lalu, maka kenanglah, ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Biar kita senantiasa bertobat kepada Allah, biar kita senantiasa kembali kepada Allah, biar kita senantiasa memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian masa yang kedua adalah masa saat ini, masa sekarang, al-an.
Masa yang dimana ketika antum dan antuna, ketika kita duduk saat ini, masa sekarang ini dia akan berlalu dengan cepatnya waktu yang begitu cepat meninggalkan kita. Yakni masa sekarang ini yang kita duduk sejenak mendengarkan, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni masa saat ini, ya masa yang saat ini antum dan antuna mendengarkan apa yang ana sampaikan. Masa yang saat ini antum mencatat faedah-faedah kajian yang saat ini. Maka wallahi masa-masa sekarang ini yang kita berada saat ini, maka dia akan berlalu menjadi sebuah kenangan dalam kehidupan kita. Maka bagi anda wahai para ayah, bagi anda wahai para bunda, dan bagi anda wahai para suami, dan bagi anda wahai para istri, maka ingatlah masa-masa untuk anak kita ketika mereka masih kecil. Bersamailah mereka. Senantiasa kita berusaha untuk bersamai anak-anak kita yang masih kecil. Kenapa? Karena masa saat ini, masa sekarang ini, dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Maka ketika anda memiliki anak kecil, ketika anda wahai para ayah Allah berikan anak, ketika anda wahai bunda diberikan anak, maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu untuk bersamai anak tersebut. Subhanallah. Ini masa sekarang. Ya. Maka masa sekarang ini ikhwan dan juga para akhwat, kita jaga untuk selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, yakni adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Masa yang akan datang yang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, tidak tahu. Ya, apakah pada tahun berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan? Adakah yang bisa menjamin kita? Atau mungkin ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Ini masa depan yang kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa menghirup udara segar, ataukah nanti subuh kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Masa yang akan datang, masa depan yang kebanyakan manusia mereka tertipu dengan masa depan mereka. Ini apa? Mereka berandai-andai. Walaupun boleh dalam berandai-andai yang disebut dengan bercita-cita boleh, akan tetapi ya kita prioritaskan dalam kehidupan kita masa depan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi sakratul maut, kita menghadapi kematian. Alangkah bagusnya nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yakni dengarkan ya ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah. Yakni apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dia mengatakan akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi, yakni suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah memegang bahuku. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah memegang bahu siapa tadi namanya? Abdullah bin Umar. Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Yakni jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing atau seperti orang yang pengembara. Yakni kita jadikan kita hidup di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita adalah seorang musafir yang akan melakukan perjalanan yang amat jauh, perjalanan yang begitu panjang. Maka kita dituntut untuk memperbanyak amal bekal dengan sebanyak-banyaknya. Maka kata Abdullah bin Umar, wa kana ibnu Umar yaqul, maka Abdullah bin Umar dia mengatakan, idza amsayta fala tantazir sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa. Ya oleh karena itu kata Abdullah bin Umar, jika engkau berada pada sore hari, maka jangan menanti pada waktu pagi. Maksudnya apa? Ketika kita sudah sampai masa sekarang ini, jangan kita tunda-tunda melakukan kebaikan ya ikhwan dan juga para akhwat. Misalkan ketika kita hendak baca Al-Quran, jangan kita tunda, nanti sajalah baca Al-Qurannya. Atau kita hendak melaksanakan sholat sunnah, maka jangan kita tunda. Atau ketika kita hendak berzikir kepada Allah, atau hendak bersedekah,
ya maka ketika kita sempat untuk melakukannya pada saat itu, maka lakukanlah. Maka ketika engkau berada di sore hari, maka janganlah menanti di waktu pagi. Begitu juga sebaliknya, jika engkau berada di pagi hari, jangan menunda di waktu sore hari. Lalu beliau mengatakan, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya beliau mengatakan, fala wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka gunakanlah masa sehatmu sebagai bekal menghadapi masa sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu sebagai bekal untuk menghadapi kematianmu. Demikianlah ikhwan dan juga para akhwat, bagaimana mereka para salafus saleh, mereka memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Menghargai waktu, menghargai masa. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini yang sedang usia lebih dari 40 tahun, ya maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dewasa itu pada usia 40 tahun. Di sini ada usia 40 tahun? Ada enggak sini? Belum ada ya? Nah, usia puncak 40 tahun adalah masa-masa adalah dewasa. Adapun mereka, bagi usia mereka yang di bawah 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau belasan tahun, ya itu bukanlah puncak daripada dewasa. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya di masa muda-muda kita ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya maka ikhwan dan juga para akhwat, maka barang siapa di masa mudanya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka kelak akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 naungan kelak pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah mereka pemuda yang menghabiskan waktu mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka yang pertama ini, ya, pelajaran ketakwaan kita di bulan Ramadan dengan apa tadi? Kita menghargai waktu, menjaga waktu kita atau menghargai masa. Kemudian yang kedua ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian kami pada sore menjelang berbuka ini, yakni belajar berderma pada bulan Ramadan. Ya, belajar apa? Berderma di bulan Ramadan, yakni kita belajar bersedekah di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang mana ya di dalamnya ya dianjurkan untuk memperbanyak menderma dan berbuat kebaikan. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima bimakarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, maka ia menderma, yakni belajar menderma pada bulan Ramadan, belajar bersedekah merupakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk berbuat baik. Terlebih bagi Anda wahai para suami, orang yang paling layak menerima kebaikan daripada kita adalah istri dan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa inni khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah siapa? Orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka untuk Anda wahai para suami, nasihat bagi kita, hendaklah orang yang pertama kali yang mendapatkan manfaat kebaikan daripada kita adalah istri kita dan anak kita. Karena ada orang yang dia di luar sama temannya, Masya Allah akhlaknya sangat baik kepada orang, akan tetapi sangat buruknya akhlaknya kepada istri dan anaknya, waliyadzubillah. Dan bagi kita wahai para pemuda dan juga para pemudi, bagi Anda yang belum menikah, maka orang yang paling baik untuk menerima kebaikan kita adalah kedua orang tua kita. Ini kedua orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk
berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana firman Allah, ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah kepada keduanya. Maka ya di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, maka kita dituntut untuk berusaha ya memperbaiki akhlak kita. Kita dituntut untuk berusaha belajar menderma, yakni bersedekah. Kita dituntut untuk berusaha yakni berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat, terutama kepada kedua orang tua kita. Kemudian kalau kita sudah menikah, kepada istri dan anak kita, dan juga kepada ya keluarga kita, paman dan bibi kita, kepada kakek dan nenek kita, kemudian kepada saudara-saudara kita, mungkin saudara sekandung kita, saudara sesuan kita, atau saudara sepupuan kita, dan juga ke tetangga-tetangga dekat, dan juga ikhwan-ikhwan yang pernah mungkin yang kita kenal, ya maka kita dituntut untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Maka ikhwan dan juga para akhwat, maka kita muhasabah diri kita. Sudah berapa lama kita mengenal dakwah yang benar ini? Sudah berapa lama kita mengenal dakwah salaf? Sudah berapa lama kita menghadiri pengajian? Sudah berapa sering kita datang ke pengajian? Akan tetapi pertanyaan, apakah sudah berubah akhlak kita selama ini? Kalaulah seandainya akhlak kita tidak berubah ya ikhwan dan juga para akhwat, maka perhatikan ketika kita datang di majelis kajian itu hanya sekedar jasad kita yang datang, bukan hati kita. Maka ilmu itu penting, harus masuk ke dalam hati kita yang mana membuahkan tentang akhlak-akhlak yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling memberikan kaitan antara keimanan dengan akhlak yang mulia? Salah satu hadisnya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Ya, kalau tidak bisa, maka diamlah dia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Subhanallah. Ya, maka akhlak yang baik ya jangan sampai ya meninggalkan kita. Jangan sampai kita berhias dengan hiasan bukan kepada akhlak yang baik. Maka subhanallah, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'un nas linnas? Sebaik-baik manusia mereka adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Maka kalau kita memiliki harta, maka kita infakkan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki harta, kalau kita ada sedikit memiliki ilmu, maka kita berikan ilmu tersebut untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Kalau kita memiliki keahlian misalkan, maka kita berikan untuk bagian daripada Islam. Misalkan Anda yang pintar dalam masalah desain misalkan, yang membuat poster-poster kajian, maka lakukanlah. Ya, maka ya setiap poster yang Anda buat untuk kajian, subhanallah, itu adalah bagian daripada dakwah. Kalau ada orang yang membaca poster kajian yang Anda buat, lalu dia datang ke masjid ikut pengajian, maka Anda mendapatkan pahala sebagaimana pahala dia datang ke majelis taklim. Subhanallah ya ikhwan. Ya, maka kita lakukan kebaikan dengan sebanyak mungkin, ya. Dan kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak memiliki harta dan juga ilmu juga kita tidak memiliki, maka cukup ketemu dengan saudara kita apa? Dengan apa? Wajah yang apa? Yang senyum. Wajah yang senyum ya ikhwan. Ya, maka subhanallah, apa kata Nabi? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Subhanallah. Ya, jangan kita memasang mimik raut wajah yang tidak senang kepada saudara kita. Ini adalah suatu hal yang mudah. Ya, akan tetapi terasa sulit ya sebagian di antara kita yang mungkin mengamalkannya. Maka juga bagi Anda wahai para saudari, ya, ketika Anda telah berhijrah, ketika Anda telah berbusana yang Masya Allah, yang membuat bidadari di langit cemburu kepada Anda, yakni dengan Anda menutup aurat Anda dengan sempurna, maka tunjukkan akhlak mulia Anda. Bukan berarti setiap wanita muslimah yang mereka membalut seluruh tubuh mereka dengan kain, bukan berarti menjadi penghalang mereka untuk berbuat baik kepada saudara-saudara mereka. Maka tunjukkanlah akhlak yang baik tersebut, terutama ketika lewat
ya yang mana di sana ada ibu-ibu, maka tegurlah sapa mereka. Ya, terkadang apa? Ketika kita bermasyarakat, maka orang yang pertama kali lihat kita adalah tentang akhlak kita, bagaimana kita bermuamalah kepada mereka. Maka ikhwan dan juga para akhwat, rahiman rahimakumullah, maka hendaklah kita berusaha melatih diri kita untuk menderma, untuk bersedekah. Dan kalau kita memiliki harta, maka sedekahlah. Ya, dan ingat ya ikhwan dan juga para akhwat, yang Allah lihat itu bukan jumlah nilai sedekah kita, apa yang Allah lihat? Keikhlasan kita di dalam bersedekah, keikhlasan. Maka Anda, wahai para saudara dan saudariku, tidak usah malu kalau hanya sekedar bersedekah itu dengan 2 potong kue untuk berbuka puasa. Subhanallah. Maka bagi Anda, ya, ketika hendak bersedekah, maka bersedekahlah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memberikan nasihat kepada kita bersabda, hendaklah kalian, takutlah kalian kepada neraka, yakni dengan bersedekah walaupun dengan apa? Setengah biji kurma. Biji kurma atau buah kurma? Setengah buah kurma. Pernah nengok kurma? Besar atau kecil kurma itu? Kecil. Maka kata Nabi, takutlah kalian kepada neraka, yakni dengan bersedekah walaupun dengan separuh apa? Buah daripada kurma. Subhanallah. Ya, maka yang lihat apa? Keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Maka bagi Anda ya ikhwan dan juga para akhwat, ya, untuk melembutkan hati kita, maka seringlah kita bersedekah. Mungkin kita ketika kita berjalan atau melihat ada orang pengemis misalkan, tidak apa-apa kita berikan mereka kalau mereka betul-betul butuh. Ya, atau mungkin kaki mereka cacat, ya, atau kita beli bensin atau di lampu merah ada orang yang sudah tua, lusuh, pasai, yang mereka meminta sedekah, mengadahkan tangannya, berilah walaupun 1000 perak ya ikhwan, walaupun 2000 perak, walaupun 500 perak, kasihkanlah mereka. Mudah-mudahan dengan itu hati kita Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, Allah berikan kelembutan hati kita. Ya, yang dengan itu ketika kita datang ke pengajian, ya, masuk ke dalam hati kita dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia didatangi oleh salah seorang wanita bersama anak putrinya. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, berilah kami makan karena sesungguhnya berapa hari kami tidak makan. Dan perhatikan ya ikhwan dan juga para akhwat, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita soleha yang mana pada hari itu dia tidak ada harta kecuali 2 buah kurma. Subhanallah. Pada hari itu apa? Dia tidak memiliki harta kecuali apa? 2 buah kurma. Maka Aisyah datang, ya, ke dapurnya mungkin, lalu mengambil 2 potong kurma tersebut, lalu diberikan kepada ibu tadi. Maka dia pun bersedekah dengan apa? Dengan 2 kurma tersebut. Nah, maka pada bulan yang baik ini, maka kita berusaha belajar menderma. Yakni kita berusaha untuk bersedekah di bulan Ramadan, dan bersedekah ini tidak mesti menunggu kita kaya. Ya, maka kalau kita mampu untuk bersedekahlah, dan ingat yang Allah lihat itu apa? Bukan jumlah nilai daripada yang kita sedekahkan, tetapi apa? Keikhlasan, ya, yang kita berikan kepada kaum muslimin. Dan juga hal yang terpenting adalah kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada kerabat, kepada istri dan anak, kepada suami, kepada orang tua atau mertua, kepada kakak atau adik kandung kita, ya, kepada paman bibi kita dan seluruh karib kerabat yang mana kita berada di tengah-tengahnya. Maka berusahalah berbuat baik. Minimal apa? Kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati mereka. Terkadang lisan ini sangat bahaya. Maka ada pepatah mengatakan, ya, tajamnya lidah lebih berbahaya apa? Tajamnya lisan itu lebih berbahaya daripada tajamnya pisau. Ya, maka ya kita berusaha untuk senantiasa melatih diri kita untuk menderma, untuk bersedekah. Ya, kita melatih, yakni apa? Untuk melakukan kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga ya ikhwan dan juga para akhwat, rahiman rahimakumullah. Azan sampai jam berapa azan? 47 ya? Sampai jam berapa nih? 35 ya? 6. Sampai jam 16.35. Sudah masuk belum? 6. Beberapa menit lagi. Baik, yang ketiga, yakni apa? Kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan latihan ibadah. Ya, bulan latihan ibadah. Ya, bulan latihan apa? Ibadah.
bulan latihan ibadah, yang mana sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya ya yang harus kita perhatikan ikhwan, yakni masalah ibadah. Ibadah itu ya secara bahasa adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk dan patuh itu adalah ibadah. Adapun secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Yani ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Maka dapat kita simpulkan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Maka saat ini kita sedang beribadah kepada Allah. Maka saat ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya sangat mencintai orang-orang yang menyibukkan dirinya kepada ilmu dan orang-orang yang menyibukkan dirinya mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nas." yakni apa? Muallimun nas, yakni sesungguhnya Allah dan juga para malaikat-malaikatnya ya mereka berselawat kepada siapa? Muallimun nas, kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia bil khair, yakni kebaikan. Hatta al-hitan, sampai-sampai ikan di lautan, dan juga namlah fil jawjiha, yakni apa? Dan juga sampai-sampai semut di dalam sarangnya, mereka semuanya meminta ampunan bagi orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Maka ibadah yang paling agung adalah ketika seseorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tauhid itu adalah ibadah yang paling agung. Maka di bulan yang baik ini, maka semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah, hati kita semakin kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini ikhwan rahiman rahimakumullah ada dua. Maka ibadah yang pertama adalah ibadah zahir. Ya, ibadah zahir atau lahiriah. Ya, yang nampak kasat mata. Seperti apa? Salat. Salat itu adalah ibadah zahir. Ya, kemudian zakat itu adalah ibadah zahir. Ya, kemudian berpuasa ini adalah ibadah zahir. Menuntut ilmu adalah ibadah zahir. Ya, yang mana ibadah-ibadah ini harus kita lakukan yakni dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah batiniyah. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Ya, apa contohnya? Yakni ar-raja, yakni berharap kepada Allah. At-tawakkul, yakni tawakal kepada Allah. Al-khauf, takut kepada Allah. Ar-raghbah, kemudian yakni apa? Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Tawasul, yakni ya itu adalah ibadah-ibadah hati yang mana tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum." Ya, sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk rupa kalian dan juga yakni bentuk pengamalan kalian. Yani yang apa ada yang tampak di hadapan kita ini Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wa amwalikum. Yani apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa kalian dan juga harta kalian. Allah tidak melihat itu semuanya. Maka yang Allah lihat apa? Yani hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Maka ya terkadang kita lebih apa? Lebih memperhatikan penampilan yang lahiriah kita daripada apa? Penampilan batiniah kita. Kenapa? Karena penampilan lahiriah ini bisa dilihat kasat mata. Akan tetapi penampilan yang batiniah tidak bisa dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, maka setiap ibadah harus kita hadirkan. Yani apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menata hati kita untuk yakni apa? Berusaha ya mengikhlaskan segala peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang baik ini, maka kita melatih untuk ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Ada orang yang mereka beribadah kepada Allah
akan tetapi ya mereka tidak tahu jalan bagaimana ibadah yang benar kepada Allah. Ada orang yang berusaha memperbanyak ibadah, ya mereka berusaha untuk apa? Memperbanyak ibadah mereka, akan tetapi ya mereka tidak tahu jalan bagaimana ibadah yang benar kepada Allah. Banyak orang yang berusaha melakukan ibadah, akan tetapi ketika kita melihat maka ibadah mereka jauh daripada tuntunan baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang baik ini maka hendaklah kita ya berusaha untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil daripada pelajaran, yakni daripada bulan Ramadan, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Yakni kita jadikan bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan Al-Quran, yang mana sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan apa? Bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sehingga terhimpunlah hal-hal yang terbaik pada malam turunnya kitab tersebut. Maka Allah akan memuliakan Al-Quran dan memuliakan orang-orang yang menyibukkan diri mereka kepada Al-Quran. Ya, maka kita lihat, ya Al-Quran adalah kitab termulia di antara semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada manusia. Maka Al-Quran adalah kitab yang mulia sepanjang zaman, sepanjang masa. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi adalah sebagai penerima Al-Quran dan Rasul termulia di antara seluruh Nabi dan Rasul adalah Rasul kita. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Kemudian Jibril alaihissalam yang menyampaikan Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran maka menjadi mulia, yakni bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian malam yang mana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran, maka adalah malam yang termulia di antara seluruh malam yang datang silih berganti sepanjang tahun, yakni malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita menjauh daripada Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, ya jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan kita, ya ikhwan. Maka terlebih bulan Ramadan, maka para salaf dulu ketika masuk bulan Ramadan maka mereka semangat di dalam membaca Al-Quran. Ya, dan sebagian di antara mereka yang bahkan ada menghantamkan 30 kali dalam sebulan. Berarti satu hari, satu malam, satu kali khatam. Ada yang bahkan menghantamkan 60 kali. Jadi dalam satu hari itu ada 2 kali khatam. Siang 1 kali, malam 1 hari. Subhanallah, bagaimana mereka, semangat mereka di dalam membaca Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan alangkah bagusnya pemandangan ketika kita melihat sebagian santri mungkin yang mereka menyibukkan hari mereka dengan Al-Quran, ya mereka memegang mushaf, mereka senantiasa membaca Al-Quran. Dan alangkah bagusnya pemandangan mungkin di tengah-tengah saudara kita yang mereka menyibukkan membaca Al-Quran atau saling mendengarkan bacaan Al-Quran dan yang semisalnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Demikianlah ikhwan, kajian kita menjelang berbuka ini, ya kurang lebih sekitar 10 menit lagi akan azan berkumandang. Ya maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi anak pribadi yang menyampaikan, maka dapat kita simpulkan, maka kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan beberapa poin. Yang pertama apa tadi? Menghargai masa. Kemudian yang kedua apa tadi? Belajar berderma pada bulan Ramadan dan melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya, ini apa? Naam, adalah kita melatih untuk beribadah kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Dan yang keempat, kita jadikan bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan Al-Quran, yakni kita bersamai ya Al-Quran tersebut baik pada bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini bisa memberikan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa melahirkan
yakni rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.